Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Faisal selaku dosen pembimbing mata kuliah oceanografi. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil penugasan kami, di mana kami mendapatkan topik tentang peran nutrien, yaitu nitrat, fosfat, dan silikat, dalam mengontrol pertumbuhan fitoplankton di perairan pesisir. Di sini terdapat 4 anggota dari kelompok 7, yakni saya sendiri, Zahfa Asma, dan ada rekan-rekan saya, yaitu Samuel Melvin, Pradila Aisyah, dan juga Syarifah Sania. Di sini langsung saja kami akan mulai pembahasan dari pendahuluan sebagai latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Pradila Aisyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Zahfa. Saya akan menjelaskan tentang peran nutrien dari pertumbuhan fitoplankton pesisir. Nutrien anorganik seperti nitrat, fosfat, dan silikat berperan penting dalam kehidupan organisme pesisir. Konsentrasinya meningkat akibat proses alami maupun aktivitas manusia. Ketiga nutrien ini menentukan pertumbuhan fitoplankton melalui fotosintesis dan pembentukan senyawa organik, sehingga mempengaruhi produktivitas primer. Sumber alami dapat berupa upwelling dan curah hujan, sedangkan pertanian, limbah rumah tangga, dan industri menjadi sumber antropogenik utama. Nitrogen diperlukan untuk fitoplankton sebagai sintesis protein dan hadir sebagai nitrogen organik maupun anorganik seperti nitrat, nitrit, dan amonia. Fitoplankton hanya dapat menyerap nitrogen yang telah terfiksasi. Silikat dibutuhkan fitoplankton di atom untuk membentuk frustule. Ketersediaannya dapat membatasi komposisi komunitas. Penurunan Si dan N dan P tinggi dapat menggeser dominasi fitoplankton. Silikat tersedia sebagai asam silikat yang langsung diserap selama pertumbuhan. Next, fosfor berperan dalam penyimpanan dan transfer energi sel serta sistem genetik organisme akuatik. Di perairan, fosfor sebagai fosfat yang terbagi menjadi bentuk terlarut dan partikulat. Bentuk terlarut mencakup fosfat organik dan anorganik seperti ortofosfat dan polifosfat yang paling mudah dimanfaatkan oleh organisme. Nitrat, fosfat, dan silikat merupakan nutrien utama penentu pertumbuhan fitoplankton. Melalui fotosintesis, nutrien ini menghasilkan biomasa yang diteruskan ke tingkat trofik lebih tinggi. Karena cepat diserap, konsentrasi dari nitrat, fosfat, dan silikat berubah menurut ruang dan waktu dan tergolong nutrien non-konservatif. Perubahan konsentrasi ketiganya akhirnya mempengaruhi dinamika fitoplankton. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari ketiga nutrien yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini. Di sini saya akan menjelaskan dari nitrat terlebih dahulu. Jadi nitrat ini merupakan bentuk nitrogen, di mana nutrien ini tuh penting bagi fitoplankton karena digunakan untuk pembentukan protein, asam amino, dan juga klorofil. Nah, jika konsentrasi nitrat ini rendah, maka laju pertumbuhan fitoplankton itu akan menurun, meskipun nutrien yang lainnya seperti fosfat dan juga silikat itu masih ada di perairan. Nah, sumber utama dari nitrogen ini yang ada di perairan atau nitrat itu tuh berasal dari masukan sungai, limbah rumah tangga, aktivitas pertanian, serta proses upwelling atau pengadukan. Nah, dalam banyak penelitian dilakukan di pesisir, termasuk jurnal yang kami jadi acuan ini, kelompok nitrat itu sering menjadi faktor pembatas yang paling berpengaruh terhadap kelimpahan fitoplankton. Boleh next? Selanjutnya di sini ada fosfat atau bentuk dari fosfor seperti itu. Nah, fosfat di sini berfungsi dalam proses pembentukan metabolisme sel termasuk pembentukan energi ATP dan materi genetik. Nah, meskipun kebutuhan fosfor ini atau fosfat lebih rendah dibanding nitrogen, fosfor tetap sangat penting untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan fitoplankton. Fosfat juga banyak berasal dari sedimen dasar, kemudian dari erosi tanah, limbah, dan juga limbah domestik. Nah, bisa dilihat jika fosfor itu rendah, pertumbuhan fitoplankton dapat terhambat meskipun nitrogen atau nitrat itu tersedia dalam jumlah yang cukup. Boleh next? Selanjutnya silikat. Jadi silikat ini merupakan nutrien
yang sangat penting, terutama dalam fitoplankton yang tergolong diatom, karena digunakan untuk membentuk dinding sel dari silika. Nah, bila silikat ini tersedia dalam jumlah yang cukup dalam perairan, maka diatom akan mendominasi komunitas fitoplankton. Namun, ketika silikat itu rendah, diatom bisa menurun. Dan jenis fitoplankton yang lainnya seperti Dinoflagellata dapat mendominasi, yang dalam beberapa kasus dapat memicu harmful alga bloom seperti yang bisa kita lihat di gambar slide ini, bahwa terdapat ledakan alga karena hal itu bisa berbahaya bagi lingkungan perairan. Boleh next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sania, tentang mekanisme peran nitrat, fosfat, dan silikat bagi fitoplankton. Selanjutnya mekanisme peran N, P, dan fitoplankton. N sendiri yaitu nitrogen. Peran nitrogen pada fitoplankton yang pertama, nitrogen khususnya nitrat itu merupakan nutrien utama yang sangat diperlukan fitoplankton untuk pertumbuhan dan menjadi unsur yang paling sering menjadi faktor pembatas. Nitrat diserap fitoplankton dan dimanfaatkan dalam pembentukan protein dan klorofil sehingga meningkatkan kemampuan fotosintesis dan biomasa fitoplankton. Konsentrasi nitrat yang tinggi dapat memicu blooming fitoplankton karena meningkatnya produksi primer di perairan. Berdasarkan analisis korelasi, nitrat berpengaruh signifikan terhadap kelimpahan fitoplankton. Selanjutnya yaitu peran fosfor. Fosfat berfungsi dalam metabolisme energi, ATP, pembentukan membran sel dan materi genetik fitoplankton. Fosfat dan nitrogen menentukan rasio nutrien sebagai penentu keseimbangan pertumbuhan fitoplankton. Walaupun efeknya tidak signifikan, pada penelitian yang dilakukan oleh Tom Potana, fosfat tetap mendukung pertumbuhan fitoplankton namun tidak sekuat pengaruh nitrat. Next. Selanjutnya yaitu peran silikat. Peran silikat pada fitoplankton, silikat sendiri itu merupakan nutrien esensial untuk pembentukan dinding sel fitoplankton dari kelompok diatom seperti Bacillariophyceae. Nah, konsentrasi silikat yang menurun dapat menghentikan pertumbuhan diatom sehingga komposisi komunitas fitoplankton bergeser, misal dari Dinoflagellata penyebab HABS. Konsentrasi silikat yang tinggi di perairan dasar menunjukkan proses regenerasi nutrien dari sedimen dan kompetisi biologis intensif di permukaan akibat pemanfaatan oleh diatom. Nah, interaksi antara ketiganya dalam mengontrol pertumbuhan fitoplankton merupakan perubahan konsentrasi nitrogen, fosfat, dan silikat menyebabkan perubahan kelimpahan dan komposisi fitoplankton, terutama komposisi kelompok fitoplankton diatom dan Dinoflagellata. Terus jika nitrogen meningkat tetapi silikatnya rendah, diatom kalah bersaing dan berpotensi memicu harmful alga blooms atau HBS. Nitrat menjadi regulator utama produktivitas primer, sedangkan silikat berfungsi regulator kompetisi spesies. Next. Baik, selanjutnya ada studi kasus kajian sejarah fosfat, nitrit, nitrat, dan silikat di perairan Kepulauan Matsiri, Kalimantan Selatan. Nah, ini diambil dari penelitian Risa Masu dan Praitno tahun 2011, mengkaji keempat hal tersebut, yaitu ada fosfat, nitrit, nitrat, dan silikat. Dan dapat diamati pada tabel di sini nilai fosfat, nitrit, nitrat, dan silikat yang berbeda-beda. Kalau dari pernyataan peneliti sendiri ataupun Risa Masu dan Praitno 2012, mereka menyatakan bahwa kualitas perairan yang di Kepulauan Matsiri, Kalimantan Selatan ini tergolong baik berdasarkan konsentrasi keempat sejarah ini, yaitu fosfat, nitrit, nitrat, dan silikat. Dan dengan nitrat yang tinggi menunjukkan ketersediaan sumber nitrogen yang melimpah bagi fitoplankton, sehingga dapat tumbuh
dan subur. Next. Kemudian ada studi kasus kedua di mana terkait analisis kelayakan nutrien anorganik jenis N, P, dan Si untuk kehidupan fitoplankton di perairan pesisir Tompotana, Takalar, Sulawesi Selatan. Nah, di sini berfokus pada komunitas fitoplankton yang ada. Jadi kalau di perairan pesisir Tompotana ini konsentrasi nitrat, fosfat itu tidak berbeda signifikan, tetapi ada perbedaan signifikan antara silikat, yaitu Si. Nah, meskipun nutrien nitrat, fosfat, dan silikat ini berada di bawah kisaran optimal, namun fitoplankton masih memanfaatkannya untuk tumbuh. Komunitas fitoplankton didominasi oleh diatom dengan 4 kelas dan 24 jenis yang teridentifikasi. Analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya nitrat yang berpengaruh terhadap kelimpahan fitoplankton, sedangkan fosfat dan silikat enggak. Kenapa kalau dinyatakan enggak? Nah, variasi silikat itu berperan dalam mengatur dominasi kelompok diatom fitoplankton. Tetapi kalau nitrogen dari nitrat itu menjadi pengendali utama produktivitas dari fitoplankton. Next. Baik, kesimpulan dari PPT ini itu pertumbuhan fitoplankton di perairan pesisir dikendalikan oleh ketersediaan nutrien anorganik N, P, dan Si. Nitrogen adalah faktor pembatas utama, fosfat mendukung proses energi sel, dan silikat menentukan kelangsungan diatom. Ketidakseimbangan ketiga nutrien ini dapat mengubah komposisi fitoplankton dan akan memicu gangguan ekosistem. Dari studi kasus mata siri, kondisi nutrien masih memenuhi syarat perairan sehat dengan ketersediaan nitrogen yang cukup. Next, pada studi kasus dari Tompotana, itu nitrogen menjadi pengendali utama produktivitas fitoplankton, sementara variasi silikat berperan dalam mengatur dominasi kelompok diatom fitoplankton. Nah, ini adalah daftar pustaka atau jurnal-jurnal sebagai sumber yang kami gunakan dalam penugasan kali ini. Mungkin cukup sampai di sini saja terkait materi yang sudah kami jelaskan, paparkan tentang ketiga nutrien dalam pengaruh produktivitas fitoplankton. Semoga ilmu yang kami paparkan bisa bermanfaat dan kami mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.